warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti dengan stambuk M1B1230007. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas A ingin membawakan serta menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Baik, sebelum kita membahas materi mengenai hak dan kewajiban warga negara, saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari warga negara. Berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dikatakan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 4 huruf A sampai dengan huruf M Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juga disebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah suatu individu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM M1B1230004. Saya dari kelas A Ilmu Lingkungan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu materi selanjutnya, pengertian warga negara. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol suatu politik tertentu atau secara khusus negara, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaannya yang demikian disebut warga negara adalah seseorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotakannya. Bagian dari konsep kewarganegaraan di dalamnya yaitu adalah suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewarganegaraan ini menjadi penting karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak biasa sosial atau yang berbeda-beda bagi warganya. Dan diketahui juga penduduk dan rakyat. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat menurut Kamus Baru Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang bernaung di bawah pemerintahan tertentu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Florencia Firliana Padang dengan NIM M1B1230005 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikenal asas kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama, ada asas kelahiran atau ius soli. Ius soli berasal dari bahasa Latin, ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Jadi ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Yang kedua yaitu asas keturunan atau ius sanguinis. Ius sanguinis juga berasal dari bahasa Latin. Ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah atau keturunan. Jadi ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Selanjutnya yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah asas kewarganegaraan terbatas. Asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda lebih dari satu kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pada saat anak telah mencapai 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Nurfalah dengan NIM M1B1230018. Di sini saya akan membacakan hak dan kewajiban warga negara.
Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumardi Azra dengan sambuk M1B1-23031. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok saya, yaitu hak dan kewajiban negara pemerintah. Hak dan kewajiban adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan maksimal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrin dengan NIM 1B1-23021. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik warga negara yang bertanggung jawab. Karakteristik adalah sejumlah sifat atau habitat yang harus dimiliki oleh warga negara, sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali sebagai warga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryudi dengan NIM M1B1-23024. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik warga negara yang bertanggung jawab yang memiliki 2 poin. Poin yang pertama adalah sifat warga negara Indonesia yang terbagi menjadi 7 poin. Poin pertama memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Poin kedua bersikap kritis. Poin ketiga melakukan diskusi dan dialog. Poin keempat bersikap terbuka. Poin kelima rasional. Poin keenam adil. Dan poin ketujuh jujur. Poin yang kedua adalah karakteristik warga negara yang mandiri yang memiliki 5 poin. Poin yang pertama yaitu memiliki kemandirian. Yang kedua memiliki tanggung jawab pribadi, politik, dan ekonomi sebagai warga negara. Yang ketiga menghargai martabat manusia dan pribadi, berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap sopan santun. Yang keempat mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda dengan NIM M1B1-23012. Kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah bahwa hak dan kewajiban harus seimbang dan saling berhubungan. Hak warga negara meliputi segala sesuatu yang harus didapatkan dari negara, seperti hak untuk mendapatkan kesehatan, memilih dan dipilih, serta memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kewajiban warga negara meliputi segala sesuatu yang harus dilaksanakan, seperti memenuhi pajak, menjunjung tinggi kehormatan agama, dan mematuhi undang-undang. Hak dan kewajiban warga negara dijamin dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memenuhi hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai bagian dan bangsa dan negara.